Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Namirah yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka kembali menjalankan salah satu di antara perintah Allah dan perintah Rasulullah, yaitu menuntut ilmu. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita meminta dan kita berdoa kepadanya, semoga amalan kita di malam hari ini, semoga apa yang kita niatkan dan kita lakukan di malam hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita semua dan kemudian diterima dan dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung mulai masuk ke dalam materi kita. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas secara ringkas, padat dan insyaallah jelas, dan yang paling penting bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita bahas hadirin sekalian secara ringkas dan mudah-mudahan bermanfaat adalah husnudzan billah. Berbaik sangka, berprasangka yang baik
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan husnudzan kepada Allah ini merupakan ciri khas orang yang mengenal Allah. Jadi apabila kita telah mengenal Allah, kita mengetahui nama-nama Allah, kita faham tentang sifat-sifat Allah, maka insya Allah pengetahuan kita tentang al-asma'ul husna dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, ini akan menjadikan kita memiliki yang namanya at-tafa'ul. At-tafa'ul itu artinya adalah senantiasa memiliki gambaran bahwa Allah itu pasti baik. Memiliki prasangka bahwa yang akan Allah berikan kepada saya pasti baik, walaupun terkadang ini yang jadi masalah ini. Walaupun terkadang gambaran kita sebagai manusia itu loh kok ngini, loh kok seperti ini, loh kok jelek, loh kok ndak kaya, loh kok saya belum punya istri, loh kok belum dapat suami, loh kok bisnis saya tidak lancar. Nah, itu di gambaran manusia yang pandangannya terbatas. Tapi nanti insya Allah pasti menurut ilmunya Allah pasti semua itu baik. Maka kami jadikan sebagai pembuka ada satu hadis qudsi yang ini hadisnya sahih, yang kurang lebih maknanya semacam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna min ibadi man afqartuhu li'anni a'lam law aghnaytahu la afsadahul ghina." Yang artinya adalah ada di antara hambaku, kata Allah, yang memang mereka itu aku bikin miskin, kata Allah. Memang sengaja sama Allah dibikin melalui skenarionya Allah dia miskin. Loh kenapa? Masa Allah jahat? Allah tidak kepingin kita sering berangkat umroh begitu? Allah tidak kepingin kita bisa berangkat haji yang kelas VIP segala macam? Bukan karena itu. Karena Allah tahu, li'anni a'lam, kata Allah, karena aku tahu, la in aghnaitahu, kalau aku jadikan dia kaya, apa kata Allah? La afsadahul ghina, kekayaan itu ngerusak dia. Nah, dari sini kita akan tahu ternyata sumber pengetahuan itu bukan akal fikiran kita, tapi sumber pengetahuan tentang baik dan buruk itu dari siapa? Allah. Maka jangan protes sama Allah ya. Dan percuma, protes juga tidak akan merubah keadaan. Miskin gitu, miskin, protes. Boy, kok bisa saya miskin? Boy, ngawur ini, baginya keliru ini. Boy, apakah kalau Anda protes besok jadi kaya gitu? Jadi monggo yang miskin-miskin silakan protes, karena nanti apabila Anda protes Anda akan kaya. Tidak ada juga. Maka bagaimana? Rasulullah mengingatkan kita, hidup ini cuma di antara dua. Kalau tidak syukur, sabar. Sudah itu tok. Ketika mendapatkan nikmat kita bersyukur. Kalau pas sesuatu yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka cukup apa? Sabar. Selesai urusan, selesai pengajian sampai sini sudah. Ya cuma antara syukur dengan sabar. Nah, maka itu pembukanya bagaimana? Semua itu yang tahu ilmunya hanya Allah. Kita ini pengetahuan kita terbatas. Sekarang begini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu pengetahuannya yang telah terjadi. Itu Allah tahu semua sudah. Bahkan tercatat rapi di sisi Allah. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan perbuatan, satu kata yang kita lafazkan itu tercatat dengan rapi di sisi Allah. Yang telah terjadi Allah tahu. Yang sedang terjadi Allah juga tahu. Dan nilai plusnya yang akan terjadi sampai kiamat Allah pun tahu. Oleh sebab itu ilmunya Allah sempurna. Tapi manusia yang menjadikan terkadang kita tidak mampu husnudzon itu karena apa? Ilmu kita terbatas. Pengetahuan kita masih terbatas. Yang telah lampau kita tahu. Itu pun kalau orangnya tidak pikun. Kalau pikun, ya Mbah sudah makan, dereng. Loh barusan disuapin, mosok. Lupa.
Padahal barusan disuapin karena sudah lupa. Itu manusia yang telah terjadi dia tahu, itu pun tidak panjang, paling 3 hari ke belakang yang tahu. 4 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan yang lalu, Anda 2 bulan yang lalu, pada hari yang sama seperti ini, jadi Jumat pertama, itu Anda panjenengan di mana? Sudah lupa ya? Lupa atau memang sudah ngerti belas gitu ya? Ya lupa, itu manusia. Yang tahu manusia ini apa? Yang sedang terjadi. Nah sekarang ini kita tahu, oh sedang dengerin ceramah di Masjid Namirat, penceramahnya siapa, temanya apa, tahu. Yang akan terjadi, jangankan panjang-panjang besok ya, nanti saja 1 menit ke depan atau 1 jam ke depan kita tidak tahu. Nah itulah sumber kita jadi suudzon. Sumbernya di situ. Karena apa? Kita tidak punya ilmu tentang apa yang masih akan terjadi. Sehingga ketoe sekarang tidak enak. Kita terburu-buru. Loh kok begini nasib saya? Loh kok Allah mentakdirkan seperti ini? Karena Anda belum tahu nanti yang akan Allah datangkan seperti apa. Oleh sebab itu, disinilah oleh Allah husnudzon kita diuji. Sekarang ayatnya. Nanti kalau antum pulang, jangan dibuka di sini. Karena kan tidak pegang Quran semua ini kan. Kalau pulang, buka surat Al-Baqarah ayat 30. Sekitaran itu. Sebelumnya terkait, setelahnya juga terkait. Ada kaitannya semua itu. Ketika apa? Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Allah akan ciptain Adam. Apa yang Allah lakukan? Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan keinginan itu kepada para malaikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengungkapkan di hadapan para malaikatnya, wahai para malaikatku, aku yaitu Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Fil ardi khalifah. Maka yang kita masukkan di sini, ingat loh ya, Nabi Adam itu diciptakan bukan buat surga tapi buat dunia. Mengenai nanti turunnya sebab apa itu urusan Allah sudah. Tapi ingat, Nabi Adam diciptakan bukan untuk tinggal di surga. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam protes sama Nabi Adam, gara-gara kamu ini kita turun ke dunia kan? Apa kata Nabi Adam? Wahai Musa, apakah kamu akan menyalahkan aku tentang suatu takdir yang telah Allah tuliskan untukku 50.000 tahun sebelum aku diciptakan? Berarti 50.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah tulis Adam bakal makan buah khuldi. Setelah dia makan buah khuldi, nanti aku hukum Adam akan turun ke, itu catatannya Allah semua. Nah maka bagaimana Allah katakan aku jadikan di muka bumi. Berarti penciptaan awal di surga, tapi tetap nanti tugasnya Adam di mana? Di bumi. Lalu apa jawaban malaikat? Qalu, para malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan seorang makhluk yang mereka itu sukanya saling menumpahkan darah dan suka berbuat kerusakan? Sementara kami para malaikatmu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami ini memujimu ya Allah, mensucikan asmamu, kami selalu berzikir kepadamu, kami rukuk sujud untukmu. Masa kurang gitu loh bahasa kasarnya. Kok masih akan menciptakan makhluk yang namanya manusia, yang sifatnya dia itu suka merusak, suka menumpahkan darah? Pertanyaan coba. Ini kan manusia belum diciptakan. Allah bilang apa? Aku akan ciptakan seorang manusia untuk menghuni bumi. Lalu ketika ciptaannya belum diciptakan, lah kok bisa ini malaikat sudah tahu kalau kita bakal menumpahkan darah, kita bakal bikin kerusakan. Kok tahu dari mana malaikat ini ya? Apa ada kerpeannya atau apa gitu? Atau tahu adonannya terbuat dari apa, nanti kira-kira hasilnya seperti ini? Dari mana malaikat tahu? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, disebutkan apa? Karena sebelumnya yang dipandang malaikat itu penghuni bumi sebelum manusia, yaitu bangsa jin.
Ketika mereka ngelihat bangsa jin ini ngerusak, saling menumpahkan darah, bikin onar, bikin ribut, bikin ruwet, maka mereka menganggap para malaikat menganggap apa? Ciptaan yang sama ini, ciptaan yang baru ini akan memiliki sifat yang sama. Nah, ini yang akan kita masukkan sebagai suudzon dari malaikat kepada Allah. Suudzonnya malaikat kepada Allah. Ketika apa? Mereka mengatakan, ini ciptaanmu ya Allah bakal ngerusak ini. Ciptaan kamu ini ya Allah bakal suka menumpahkan darah. Kami suka zikir, suka wiritan, suka bertasbih, suka ibadat. Masa belum cukup? Nah, sekarang perhatikan apa jawabannya Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah katakan, wahai para malaikat, jangan khawatir. Wes diem saja. Jangan banyak protes. Karena apa? Allah katakan, aku yang tahu. Aku lebih tahu, kata Allah, apa yang kalian saat ini belum tahu. Sudah kan? Berarti sumbernya suudzon karena apa? Karena belum tahu. Bukan tidak tahu loh ya, belum tahu. Beda antara belum dengan tidak. Kalau tidak akan tahu. Nah, oleh sebab itu, kebanyakan orang yang suudzon itu getun, nyesel. Oh, ternyata. Nah, telat sudah. Karena apa? Seharusnya di awal husnudzon dulu. Karena Allah cuma pengen tahu saja. Kalian itu nanti kalau dikasih ke depannya jelek dulu, baru nanti hasilnya akan baik. Ya apa sikap kalian? Allah cuma pengen tahu itu. Nah, maka di sini kita perlu yang namanya husnudzon. Contoh kasus yang paling sering kita dengar. Walaupun kita sendiri tidak tahu ya. Ini kejadian betul-betul kejadian apa tidak, cuma kita ambil apa? Hikmahnya. Biasa yang sering kita tahu apa? Seorang suami mau berangkat keluar kota, naik pesawat, nanti pesawat jam 6. Ngomong sama istrinya, istriku, saya tak tidur sebentar. Nanti bangunin jam 3. Saya siap-siap, keluarin mobil, saya berangkat ke bandara, sampai bandara sebelum jam 6 tidak akan telat pesawat. Ternyata apa? Dia tidur, istrinya tidur di sebelahnya keturun pisan. Yang suami minta dibangunin, akhirnya tidak dibangunin, telat sampai bandara. Ketika sampai bandara telat, tergopoh-gopoh, dia telepon istrinya. Ya apa sih? Kan wes tak kandani. Gugan jam 3, iki saiki pesawatku wes budal, aku telat. Paham bahasa Jawa ya? Paham ya? Kalau tidak paham saya translate pakai bahasa Arab nanti. Sudah, maka marah-marah. Aku kan sudah bilang, bangunin jam 3. Karena kamu telat bangunin, sekarang aku telat ditinggal pesawat. Sudah marah-marah, tidak karuan ini. Tidak lama setelah itu dengar berita ketika dia perjalanan pulang dalam keadaan marah, mangkel, kecewa, suudzon. Dengar buka radio tek di mobil, pesawat Surabaya, Jakarta terjatuh. Bilang, nomor pesawatnya berapa? Tek, keluar nomornya. Waduh, ternyata pesawat yang seharusnya tadi saya naik. Betul enggak? Pernah dengar cerita semacam ini? Akhirnya apa? Tadinya ngamuk, sekarang apa? Syukur. Loh, kenapa kok baru sekarang syukurnya? Karena dia sebelumnya belum tahu. Nah, maka ini hadirin, ketika Anda belum tahu, ingat, ketidaktahuan Anda tentang sesuatu yang akan terjadi, itu ujiannya Allah, apakah Anda bisa husnudzon apa tidak. Nah, sekarang begini. Nanti pulang, buka surah Al-A'raf ayat 128 sama ayat 137. 128 sama 137. Tidak urut ya. 128 dulu. Setelah 128 nanti turun ayat berikutnya, endingnya 137. Ceritanya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Ini untuk ibu-ibu saya rasa lebih penting dibanding bapak-bapak. Karena ibu-ibu itu lebih gampang main perasaan dibanding akal sehat. Suaminya pulang telat gitu, suudzonnya besar. Padahal kadang-kadang suami pulang telat ini hanya untuk nyariin pesanan istri. Gara-gara pesanan istri dicari belum ketemu, dia belum berani pulang, suudzon. Ojo-ojo rabi maneh. Wah, ini hati-hati. Maka ibu-ibu dengerin yang baik ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah jaga suami-suami Anda ya. Amin ya rabbal alamin. Saya mau cerita apa tadi? Sudah.
Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, ista'inu billah, minta tolonglah kalian hanya kepada Allah. Dan bukan cuma itu, wasbiru, dan bersabarlah. Karena Allah katakan apa? Wasta'inu bis-sabri wassalah. Kalau minta tolong itu yang sabar. Jangan seperti nyuruh pembantu, ambilin ya. Enak sekali. Ini kita ini minta tolong kepada Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang kasih kita hidup, Allah yang memberikan keringanan, Allah yang memberikan kemudahan, semua dari Allah. Lah masa minta sama Allah dibandingkan minta sama pembantu? La haula wala quwata illa billah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Maka Allah tunjukkan sama kita, kalau minta tolong sama Allah caranya harus apa? Sabar. Kenapa harus sabar? Karena belum tentu yang Anda inginkan baik menurut Allah. Maka yang sabar. Maka Nabi Musa mengatakan wa qala Musa liqaumihi ista'inu billah. Minta tolonglah kalian kepada Allah, caranya bagaimana? Wasbiru, dan yang sabar. Nah, kenapa kok Musa ngomong seperti ini? Saat Musa mengatakan seperti ini, itu saya sampai jam berapa? 9. Pas. Ketika Musa ngomong ini, keadaan kaumnya bagaimana? Dikuyo-kuyo, ngerti dikuyo-kuyo? Dihabisin sama Fir'aun, dibantai, suruh kerja paksa tanpa bayaran, dipenjara, dibunuh, disiksa lengkap. Sampai kaumnya tidak sabar. Wih, Fir'aun kalau dibiarin ngelunjak nanti ini. Maka bagaimana? Musa, kita serang saja Fir'aun ini. Kesenak-enakan ya wis. Mati insya Allah syahid kita ini. Ngelawan pemimpin zalim katanya gitu kan. Daripada kita hidup semacam ini, maka bagaimana? Kita serang aja Fir'aun ini. Apa kata Musa? Ista'inu billah, minta tolong sama Allah. Karena Fir'aun ini kan ciptaannya Allah juga. Kalau untuk cuma ngites Fir'aun buat Allah ya gampang, Allah yang bikin. Maka Nabi Musa bilang ista'inu billah, minta tolong sama Allah. Dan ingat, jangan buru-buru. Kenapa itu? Wasbiru. Rasulullah bersabda apa? Dalam hadis yang sahih, fa innan nasr ma'as sabr. Kemenangan itu datang di balik kesabaran. Kalau mau menang sabar dulu. Orang itu sukses karena sebelumnya dia capek-capek. Anak sekolah itu pinter karena sebelumnya dia bangun malam belajar. Sabar dia. Akhirnya apa? Menang dia, sukses dia, berjaya dia, berhasil dia. Kan begitu. Nah sudah, maka Musa bilang jangan, sabar dan minta tolong sama Allah. Ini Musa ngajarin kaumnya untuk husnudzon. Apa husnudzonnya? Innal arda lillah, bumi ini loh punya Allah, ini bumi. Yang sekarang Fir'aun berkuasa, ingat kekuasaan itu milik Allah. Bumi yang Fir'aun menguasainya, ingat bumi itu punya siapa? Diajak sama Musa untuk husnudzon. Innal arda lillah, bumi ini milik Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadi. Allah akan kasih kepada orang yang Allah sukai di antara hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Tapi ingat, kesudahan yang baik hanya untuk orang yang bertakwa. Sudah ya? Sampai sini selesai. Musa minta kaumnya untuk husnudzon. Tenang aja. Ini bumi punya Allah. Pasti Allah akan kasih kekuasaan bumi ini kepada kalian. Maka yang sabar. Dibangun husnudzonnya. Sudah kan? Ini tidak langsung sekejap mata. Prosesnya panjang. Setelah Musa nyuruh kaumnya sabar, setelah Musa menyuruh kaumnya minta tolong sama Allah, beberapa saat setelah itu masih banyak pembantaian dari Fir'aun, orang-orang Bani Israel yang dipekerjakan secara paksa tanpa bayaran banyak, tapi mereka tahan diri. Endingnya ayat 137. Apa Allah katakan di sana? Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afun. Sekarang kata Allah, sudah tiba waktunya. Apa itu? Kami wariskan kekuasaan bumi ini kepada orang yang dahulunya dianggap lemah. Siapa mereka? Kaumnya Nabi Musa dulu dianggap lemah, dikuyo-kuyo, disiksa, dibunuh. Allah katakan apa? Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afun. Sekarang waktunya aku berikan kekuasaan bumi kepada mereka yang dahulunya dilemahkan. Masyariqal ard wa magharibaha. Bumi yang mulai paling barat sampai paling timur, aku kasihin semua buat kalian.
Wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan itulah ketetapannya Allah, dan ini berlaku sampai sekarang. Ini ayat berlaku sampai sekarang, dan itulah sunnatullah, ketetapannya Allah ala Bani Israel, kepada Bani Israel. Karena apa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Bayangin ya, menangnya karena apa? Karena apa hadirin? Bima sabaru. Nah, orang sabar bisa enggak sabar kalau enggak husnudzon? Bisa sabar? Enggak bisa. Orang sabar itu karena husnudzon. Sekarang kita capek-capek sabar lapar ketika puasa. Karena apa? Kita husnudzon kepada Allah, orang yang puasa mendapatkan ganjaran besar. Betul enggak? Maka husnudzon itu yang membuat orang bisa sabar. Istri sabar atas kekurangan suami, husnudzon. Kenapa? Tak sabar dulu, nanti mudah-mudahan kesabaranku ini berbuah kebaikan. Abdullah bin Abbas bilang apa? Seorang istri yang sabar atas kekurangan suami, atau sebaliknya, seorang suami yang sabar atas kekurangan istri, Allah akan gantikan kesabarannya itu dengan anak-anak yang solih dan solihah. Loh ya apa? Maka jangan gampang-gampang pegatan, cerai, ganti maneh, ijol tombok. Loh jangan sembarangan. Ini rumah tangga, ini bukan main-main ya. Nah maka bagaimana? Karena Anda husnudzon kepada Allah, maka Anda bisa sabar. Paham ya sampai sini ya? Sudah sabar aja ya. Sabar sampai sini ya, paham ya? Nah kemudian dalam sebuah haditsul qudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, riwayat Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah rahmatan wasi'ah, diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku senantiasa sama dengan persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah. Jadi Allah tidak maksa panjenengan. Panjenengan mau husnudzon, baik buat panjenengan. Panjenengan mau suudzon, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Tidak apa-apa, terserah sudah. Tidak ada paksa-paksa di sini. La ikraha fiddin. Tidak boleh maksa orang. Kamu harus loh ya, harus masuk Islam. Tidak masuk Islam, kak. Tidak ada. La ikraha fiddin. Tidak boleh paksa-paksa orang. Nah maka bagaimana? Kalau Anda husnudzon, baik buat Anda. Kenapa begitu? Karena Allah akan kasih sesuai dengan prasangka panjenengan kepada Allah. Dikasih sama Allah. Karena apa? Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah. Aku ini kan maha kuasa, kata Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Melakukan apapun mudah bagi Allah. Maka kalau hambaku berprasangka baik, Allah akan menunjukkan bahwa aku bisa memberikan prasangka baikmu terhadapmu. Dikasih sama Allah, dikasih. Tapi ingat, kalau Anda suudzon, buruk sangka sama Allah, tidak susah bagi Allah untuk kasih apa yang Anda suudzonkan kepada Allah. Terserah panjenengan. Ceritanya begini. Suatu hari dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang laki-laki tua di Madinah. Laki-laki tua ini sakit keras, parah sudah. Nah maka Anda kalau jenguk orang sakit keras, ini sunnahnya, dengerin ya. Ini apa? Sunnahnya. Rasulullah masuk ke rumahnya, minta izin sama istrinya. Azuruhu, saya mau lihat dia, boleh enggak? Saya mau kunjungin dia. Saya mau sambangin. Istrinya bilang, masuk enggak apa-apa. Masuk ke kamarnya. Rasulullah lihat laki-laki tua itu sudah panasnya terlalu tinggi. Rasulullah lihat, Rasulullah tahu. Bukan enggak lihat, bukan sembrono, enggak dilihat sama Rasulullah. Oh ini sakit parah ini. Panasnya sudah terlalu tinggi. Tapi Rasulullah bilang apa? Diringankan, dikasih sugesti positif, dimudahkan, biar terbangun husnudzonnya dia kepada Allah walaupun dia dalam keadaan terparah sekalipun. Rasulullah bilang, la ba's, tahurun, insyaallah. Tidak apa-apa ini, insyaallah penyakit ini akan mensucikan kamu dari dosamu. Sudah kan? Enak kan? Rasulullah bilang, tidak apa-apa. Insya Allah dosa kamu akan hilang dengan penyakit ini. Maka sebagaimana kami sampaikan pada khutbah Jumat tadi,
Rasulullah bersabda apa? La yazalul bala bil mu'min wa mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa laisa alaihi khati'ah. Kesulitan itu, bala akan terus datang kepada kaum muslimin, laki maupun perempuan, di dalam dirinya. Dirinya itu apa? Ya mungkin sakit. Di dalam anak-anaknya, mungkin dia sama Allah diuji dengan anak yang kurang taat. Di dalam hartanya, mungkin dicurangi sama orang, diakali orang. Seperti yang kemarin Probolinggo itu kan, hartanya diakali sama orang. Siapa namanya itu? Ya sudahlah, Anda tahu sendiri ya. Sudah, dalam hartanya juga diuji sama Allah. Tujuannya apa? Nanti kalau meninggal dosanya habis. Loh ya apa? Masih kurang puas. Dosa panjenengan kalau meninggal habis. Habis dari mana? Ketika panjenengan sabar dikasih sakit. Panjenengan sabar diuji dengan anak-anak yang rotok ganyang gitu ya bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa? Apa ganyang itu? Ya ganyang lah ya, ganyang. Harta yang kemudian dicurangin orang, diakali orang. Anda sabar, nanti pahalanya kalau Anda meninggal dosa Anda habis. Nah maka bagaimana ketika laki-laki tua ini sakit parah, Rasulullah masuk, labas, tidak apa-apa. Tahur insya Allah, ini penyakit akan menghapuskan dosa kamu. Laki-laki tua itu protes. Dan bukan model kita yang diprotes cuma ustadz, tidak masalah kecil. Ini yang diprotes Rasulullah, ini ya apa Anda? Kelasnya kelas atas sudah ini protesnya, levelnya level tinggi sudah, profesional. Sudah, laki-laki itu bilang apa? Tahur, kalla. Kamu bilang tidak apa-apa sakit ini. Ngawur kamu, kata laki-laki tua itu. Ngawur ente katanya. Ini penyakit apa? Innama hiya, penyakit ini human tafur, panas tinggi. Ala syaikhin kabir, yang menimpa laki-laki tua. Tua sudah, panasnya tinggi yang kena laki-laki tua. Akhirnya apa? Endingnya apa? Tuziruhul kubur, akan mengantarkan dia masuk ke kuburannya. Rasulullah tidak pakai protes. Kurang ajar kamu ya, sama Nabi protes, tidak pakai. Santai Rasulullah itu. Tidak kayak kita baru jadi ustadz itu ngamuan. Tidak pakai begitu. Rasulullah bilang apa? Naam idzan, kalau itu yang kamu inginkan wis tidak apa-apa wis. Ya itu yang akan terjadi betul. Beberapa hari setelah kejadian itu, laki-laki tua itu mati dalam keadaan cukup mengenaskan. Karena apa? Rasulullah ngajak husnudzon, Rasulullah bilang tidak apa-apa. Coba dia husnudzon, tidak apa-apa betulan itu. Kalau dia yakin itu penyakit menghapuskan dosa betulan. Tapi laki-laki tua bilang apa? Innama hiya human tafur ala syaikhin kabir tuziruhul kubur. Ini penyakit demam tinggi, kena laki-laki tua nganterin dia ke kuburan. Allah diajak main-main sama dia. Dibuktikan sama Allah, kalau nganter kamu ke kuburan tidak pakai sakit bisa. Apalagi sakit tambah gampang diuncal nang kuburan, beres. Kenapa? Tidak mau husnudzon kepada Allah. Nah maka sekarang kalau Anda nyambangi orang sakit keras, jangan dibilang begini ya, tetangga saya Mbak Boy, kayak sampean ini loh, kayak sampean. Malah lebih ringan, tidak sampai sewengi budal. Wah ini tidak pakai sunah-sunahan sudah, ini ngerusak ini. Nah, maka yang baik bilang ringankan sudah, tidak apa-apa. Karena apa? Itu membangun sugesti positif. Saya punya cerita cuma waktunya tidak cukup. Nanti aja kalau ada waktu sisa kita ceritain. Sudah ya, nah itu bukti apa? Bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Sama Rasulullah dimasukkan ke orang sakit tadi. Sudahlah, tidak apa-apa. Tidak mau dia. Akhirnya apa? Allah tunjukkan kepada dia bahwa Allah bisa melakukan apa yang dia prasangkakan kepada Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardahu mengatakan apa? Menafsirkan hadis tadi. Hadisnya apa? Aku kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Maka panjenengan rugi kalau tidak husnudzon sama Allah, rugi betul. Abdullah bin Mas'ud bilang, "Walladzi la ilaha ghairuh." Demi yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Berarti demi siapa? Demi Allah. Ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billahi azza wa jal. Tidaklah Allah memberi kepada seorang hamba yang lebih baik ketika Allah berikan kepada seorang hamba itu husnudzon. Jadi tidak ada pemberian yang lebih baik
yang Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan ketika Allah berikan kepada Anda kemampuan untuk berhusnudzon kepada ini bagus. Nanti kita pada terakhir kita akan ceritakan bahwa husnudzon itu menenangkan hati, tidak bikin orang itu panik. Kejadian parah pun tidak apa-apa, ini Allah Maha Tahu, Allah mengingatkan saya, Allah meringankan dosa saya, Allah akan kasih ganti dengan yang lebih, maka tenang. Nanti ya, nah maka Abdullah bin Mas'ud bilang, tidak ada pemberian dari Allah yang lebih baik dibanding Allah kasih kepada Anda kemampuan untuk husnudzon. Kemudian, walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. La yuhsinu 'abdun billahi dzann, tidaklah seorang hamba berprasangka baik kepada Allah illa kecuali a'tahullahu dhannahu, kecuali Allah akan tampakkan kemampuannya yang Allah akan tunjukkan kepada orang tersebut. Allah mampu kasih sebagaimana yang kamu prasangka kepada Allah. Jadi Allah berusaha apa? Menunjukkan dirinya, aku bisa memberi kepadamu sesuai dengan prasangka baikmu. Maka Abdullah bin Mas'ud bilang, kalau Anda husnudzon, pasti Allah kasih kebaikan yang Anda sangkakan kepada Allah. Enak apa enggak? Bukan kira-kira loh, pasti Allah kasih. Anda misalkan kecelakaan, deber gitu, habis sudah. Anda ini Allah mau kasih ganti mobil baru ini. Betul, Allah ganti mobil baru. Hitam hancur, putih datang, mobil baru. Tapi caranya siapa itu? Caranya Allah. Cuma pertamanya ya kaget memang. Ya pertamanya ini sama Allah diuji, bisa husnudzon apa? Cuma kan jangan ngoyo-ngoyo lah, hidup di dunia ini yang santai saja wis. Semua itu sudah diatur sama Allah. Ngapain Anda ikut campur? Jarno yang melaku dewe itu ya. Nah, sudah. Dzalika, sebab apa? Allah kok kasih sama Anda sesuai dengan apa yang Anda persangkakan kepada Allah? Karena apa? Bi annal khair biyadihi. Karena semua kebaikan itu ada di tangan siapa? Allah. Saya kasih gambaran ringan saja. Ini materi seharusnya daurah ini. Daurah mukatsafah 3 hari 3 malam seharusnya. Disingkat di Namira 1 jam. Insya Allah bisa ya. Karena kan cerdas-cerdas ini insya Allah. Begini. Anda bawa proposal. Nah, ini kan kebiasaan kita ini. Proposal terus. Kajian proposal. Tabligh akbar proposal. Pembangunan. Oh, ini tidak apa-apa sudah ya. Bagi-bagi duit ya. Proposal. Datang ke rumahnya orang kaya raya. Rumahnya gede luar biasa. Besar rumahnya. Pagernya tok 20 meter. Wih, tinggi. Pagernya 20 meter. Bukanya pakai remote. Tik, tret, geser dia. Sudah. Tapi ketika Anda bawa proposal, proposalnya itu Anda butuh dana 300 juta. Datang ke rumahnya orang kaya. Anda mikir apa? Waduh, ini modelnya sogeh tapi medit ini. Kaya tapi pelit ini orang ini. Kaya tapi bakhil. Prasangka seperti itu. Kira-kira. Kalau orang kaya itu tahu Anda berprasangka buruk sama dia, dikasih apa enggak? Kasih apa enggak? Loh kenapa enggak dikasih? Mangkel. Lah masa sama orang kaya Anda berprasangka buruk? Orang kaya yang kalau 300 juta dikasih dia semua gampang itu. Lah kok sesuatu yang buat dia mudah Anda persulit? Medit iki modele. Tapi ya apa? Nah, maka kira-kira kalau dia tahu, tidak mungkin dikasih Anda. Karena apa? Normalnya untuk orang kaya Anda husnudzon. Begitu kan? Oh kaya. Ini proposal 300 juta. Ya minimal dia kasih 500 lah. Juta, bukan 500 ribu. 500 juta dia kasih. Nah itu kalau dia tahu. Sama seperti halnya Anda dengan Allah. Anda ini minta kepada Allah yang maha kaya. Maha segalanya. Untuk kasih mobil buat Anda. Aduh, jangankan mobil. Anda minta sak lamongan jadi emas semua bisa buat Allah itu. Maka untuk minta kepada Allah, normalnya, adabnya Anda wajib husnudzon. Itu kalau orang kayanya tahu Anda suudzon tidak mungkin dikasih. Kalau tahu kan. Padahal orang kaya kan tidak tahu isi hati Anda apa kan. Sekarang Allah tahu tidak isi hati Anda? Ah masa? Allah tahu. Hati Anda isinya apa Allah tahu? Tahu. Berarti pantas tidak panjenengan suudzon sama Allah? Kira-kira kalau Allah tahu Anda suudzon, marah tidak Allah? Nah, ya itulah gambarannya begitu. Maka Allah katakan, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Nah, maka kalau Anda suudzon sama Allah, Allah tidak mungkin tidak tahu. Allah pasti tahu. Nah, maka sekarang begini.
Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, salah satu adab berdoa itu apa? Salah satu yang sesuai dengan tema kita ini. Ya husnudzon ya judulnya, Pak. Kalau ada berdoa itu loh, yang sesuai dengan tema kita apa? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian pasti diijabah. Husnudzon bukan? Husnudzon bukan? Husnudzon sama Allah suruh minta sama Allah, tapi yakinlah kalian doa kalian pasti dikasih. Itu husnudzon. Karena apa? Ketika doa, nomor satu, Allah bilang ud'uni astajib lakum, janji Allah aku kasih. Nomor dua, doa itu pun kemasukan di dalamnya husnudzon. Yang Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalau kamu baik sangka aku kasih kebaikan seperti persangkaanmu. Maka gabung dua, maka dikasih enggak? Sama seperti Anda minta sama orang kaya tadi. Anda minta ini bukan sekedar pada orang kaya. Allah pemilik segalanya. Kalau Anda sampai minta, kira-kira iso ndak Allah ini ya? Wih, itu lemah iman namanya. Lemah iman. Anda lemah iman. Nah, maka hadirin, Anda tahu Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Istri keberapa? Istri keberapa? Dua ya, istrinya Nabi dua ya. Masya Allah. Anda berapa? Saya sudah berani ngomong gini-gini lagi sudah. Lanjut. Nikah sama Sarah pertama. Sama Allah diuji tidak punya anak. Sarah punya budak. Budaknya namanya Hajar. Istrinya yang nyuruh, tapi kalau istri belum nyuruh jangan. Istrinya yang nyuruh. Ibrahim, kamu kan pengen punya keturunan, nikah sama Sarah ini, budak kita ini, kamu mau nikahin. Nikah sama Hajar, maaf ya, nikah sama Hajar. Nikah sama Hajar, punya anak, namanya siapa? Ismail. Ketika punya anak namanya Ismail, sama Nabi Ibrahim, Hajar sama Ismail diajak naik unta. Jalan mulai Palestina, tak, sampai di Mekah. Dan Anda kalau bayangin Mekah di zamannya Nabi Ibrahim, jangan dibayangkan Mekah zaman Namira. Beda jauh. Unta saja kesasar mati itu ke Mekah. Kesasar unta mati. Burung tidak ada terbang ke sana mau cari apa. Sudah sampai sana Hajar turun, Ismail turun. Dalam keadaan Ismail baru lahir ini, masih nyusuin ngempeng sama ibunya, belum bisa berangkang, belum Ismail. Goyang-goyang kaki saja. Sama Nabi Ibrahim ditinggal. Ini untuk ibu-ibu, jangan pernah takut kalau ditinggal suami, Bu. Anda punya Allah. Jangan takut, Mas, lalu sampean kadang-kadang aku besok apa, Mas? Anda punya Allah. Tidak usah ruwet ibu-ibu ya. Jangan ruwet. Sudah. Maka bagaimana? Ketika ditinggal sama Nabi Ibrahim, ternyata Hajar tidak tahu kalau ditinggal selamanya ini. Dikira mungkin Nabi Ibrahim mau cari tenda, mau cari makanan, mau cari air. Dikira mau itu. Ternyata tidak balik-balik. Diteriakin, ya Ibrahim, kamu tinggalkan kami di tempat yang tidak berpenghuni semacam ini. Tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada binatang. Mau apa kami di sini? Nabi Ibrahim terus tidak didengerin terus. Terakhir Hajar bilang apa? Ini husnudzon. Hajar bilang apa? Ya Ibrahim, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang nyuruh kamu melakukan ini? Nabi Ibrahim toleh, "Na'am, iya, Allah yang suruh." Hajar bilang apa? Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan mengecewakan kita. Ya apa? Langsung yakin, istrinya Nabi kan? Istrinya Nabi. Langsung yakin, dibilang apa? Allah yang suruh? Iya. Apa Hajar bilang setelah dia tahu Allah yang suruh? Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Betul. Apa yang terjadi? Keluarlah itu air Zam-Zam, dia kemudian dapat buah-buahan, dapat kurma, dapat semuanya. Sampai sekarang apa yang terjadi di Mekah? Luar biasa makmurnya. Itu sebab salah satunya setelah karena Allah, karena husnudzonnya Siti Hajar. Allah kasih apa yang dia prasangkakan kepada Allah. Karena tidak pantas kalau kita suudzon sama Allah. Tidak pantas. Tidak pantasnya apa? Yang bikin Anda hidup siapa? Allah. Yang kasih fulus buat Anda siapa? Allah. Yang kasih Anda bisa makan siapa?
Allah. Yang kasih Anda sehat siapa? Lah kok Allah yang melakukan semua, Anda tidak bisa husnudzon sama Allah. Kurang ajar enggak? Keterlaluan namanya, terlalu. Enggak boleh begitu sama Allah ya. Sudah. Sekarang yang berikutnya kita mau ceritakan Ayyub alaihi salam. Sebagaimana kami sampaikan di khutbah Jumat tadi ya. Ayyub Allah uji ujiannya apa? Luar biasa. Orang Lamongan tidak mungkin sudah. Allah tahulah kadar imannya kan. Maka tidak mungkin. Anda jangan khawatir. Kalau saya diuji kayak Ayub ya apa? Jangan GR. Santai saja. Ayub ini nabi. Kaya raya. Istri banyak. Anak banyak. Semua punya. Solih lagi. Nabi kan. Sudah. Sekali ujian datang. Hartanya ludes. Yang sebelumnya miliar-miliaran itu kalau uang kita. Langsung 0 rupiah. Kalau kita kan tidak langsung, ya bangkrut pelan-pelan lah, seiso noto hati ya. Ini Ayub tidak langsung 0 rupiah. Kalau terjadi sama kita ini, kalau tidak stroke langsung jantung itu. Di antara Anda pilih saja mau yang mana gitu. Ayub tidak, Nabi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah, hari pertama habis hartanya. Hari kedua, langsung ini, tidak pakai lama, langsung hari kedua. Anaknya kira-kira jumlahnya 10. Dalam rumah yang kemarin kena banjir, rumahnya amblek mati bareng. Ya apa? Kalau kita kan mati enggak, paling gantian 1, 2, 3. Ini bareng 10 entek. Hari berikutnya, langsung kulitnya Ayub ini keluar penyakit yang enggak pakai pembukaan. Langsung rusak kulitnya. Kalau kita kan pembukaan gatel-gatel dulu, digaruk-garuk, mulai korengen, mulai keluar nanah, lama-lama merambat. Ini enggak langsung sekujur tubuh. Setelah lihat seperti itu, wis melarat, penyakitan, anak entek, bagaimana istrinya? Maka kalau cari istri jangan banyak-banyak. Ini lihat ini, istrinya banyak ketika Ayub bangkrut, ditinggal. Sudah pergi, tinggal 1 orang istri tok. Apa yang terjadi? Sampai sabar. Sampai suatu hari istrinya ngomong, Yub, ente kan nabi. Ya nabi. Nabi kalau doa bagaimana Ayub? Dikabulin sama Allah. Ya wes dongo wes. Minta sama Allah. Ayub bilang apa? La, enggak mau. Kenapa enggak mau? Istahyaitu min Rabbi. Aku malu sama Allah. Loh, kenapa malu sama Allah? Allah kasih aku sehat puluhan tahun. Sakit baru berapa hari masa minta sembuh. Nah itulah tabiatnya manusia ini. Enaknya pas enom bian lali. Dulu waktu muda hiking naik gunung apa hiking sama climbing. Kalau climbing apa? Apa Mas? Ada guru bahasa Inggris ini. Saya bawa pasukan dari kampung Inggris loh, jangan macam-macam loh. Ada salahnya tak panggil mereka beres sudah. Maka waktu muda sehat walafiat lali kabeh. Wes tuwek mulai tangi turu, kretek-kretek, makan sate, baru narik satu potong daging, gigi lepas 4 gitu. Wih, bingung sudah ini. Langsung, ya opo sih kok gak ono enake urip iki lho. Gak ono enake lebihan pas muda ngapain? Itulah manusia. Ayub ngajarin kita, Pak. Tidak bisa. Ayub bilang malu sama Allah. Sehat puluhan tahun, sakit baru berapa lama masa minta sembuh. Sudah, istrinya sabar. Sampai suatu hari istrinya potong rambut untuk membelikan makanan buat Ayub. Sudah ada dimakan. Tapi ingat ibu-ibu jangan ditiru loh ya. Tidak boleh. Ibu-ibu boleh melakukan apa? Kalungnya dilepas, dijual buat suami. Boleh. Rambut jangan, percuma tidak payu juga. Gelang lepas, cincin lepas. Anda punya aset apa lepas buat siapa? Suami. Toh kalau suami baik Anda juga yang seneng kan? Nah sudah. Ketika lihat istrinya seperti itu, Ayub tidak kuat hati. Ayub doa sama Allah. Lihat doanya Ayub ya. Tidak minta sembuh. Tidak. Karena malu kalau minta sembuh. Ayub bilang apa? Ayub mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kita tentang Ayub. Wa ayyuba idznada rabbahu. Ingatlah kata Allah kepada Ayub ketika dia bermohon kepada Allah. Anni massaniyaddur. Ya Allah, aku tertimpa musibah. Tidak ngomong anakku mati, hartaku habis, istriku pergi, kulitku rusak. Tidak pakai ngomong anni massaniyaddur. Tidak usah ngajarin Allah. Allah lebih tahu. Aku ya Allah terkena susah ini. Tapi ingat husnudzonnya Ayub apa? Wa anta, sementara engkau ya Allah dengan musibah sebanyak ini arhamur rahimin, zat yang paling penyayang. Husnudzon, bayangin sudah habis-habisan tetap husnudzon kepada Allah. Nabi nyontoin buat kita,
Apa yang terjadi setelah Ayub husnudzon? Allah katakan, fakashafna ma bihi min dur. Fastajabna lahu, kami terima doanya Ayub. Fakashafna ma bihi min dur. Kami hilangkan semua kesulitannya. Langsung waras, istri balik semua, sehat walafiat, kaya raya. Ya apa? Kurang apa husnudzon ini? Husnudzon ini secepat itu merubah masalah. Dari yang sebelumnya sakit semua, harta habis, istri pergi, langsung Allah kembalikan semua, modalnya satu. Cuma apa? Husnudzon. Nabi Musa jalan mulai Mesir sampai Madian. Ketika dikejar sama Fir'aun, bukan dikejar ya, ketika dia membunuh orang, ketahuan pembunuhnya adalah Musa. Pergi dia ke Madian. Imam Ibnu Katsir bilang apa dalam kitabnya Qasasul Anbiya? Jalan 7 hari 7 malam. Tidak tahu arah, tidak bawa kendaraan, tidak bawa bekal. Lalu modalnya apa? Modalnya Musa apa? Mesir, Madian 7 hari 7 malam, tidak punya makan, tidak punya kendaraan, tidak punya teman. Modalnya apa? Bikin Musa selamat. Cuma satu. Husnudzon billah. Dia baik sangka kepada Allah. Dia merasa apa? Tidak mungkin Allah mengecewakan saya. Allah pasti kasih petunjuk buat saya. Allah pasti menolong saya. Allah pasti memberikan petunjuknya untuk saya sampai di tempat yang tepat. Bagaimana? Selamat tidak Musa? Selamat sampai Madian. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW di gua ketika mau hijrah ke Madinah, sembunyi di gua, yang guanya sekarang ya. Kalau Anda berangkat umroh, itu gua ndak pantas buat singitan, ndak pantas. Mangap gini loh ya, mangap. Sudah sembunyi, masuk Abu Bakar, masuk Rasulullah, ada laba-laba bikin sarang. Setelah itu sudah masuk, tenang, orang kafir Quraisy datang, pakai kuda. Mereka di atas kuda, maka tinggi kan. Abu Bakar mulai ndredeg. Abu Bakar bilang apa? Ya Rasulullah, lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna. Kalau mereka ndingkluk saja, mereka memandang ke arah kaki mereka, kita akan ketangkep sudah ini. Abu Bakar manusiawi, dikasih tuntunan Nabi. Apa tuntunan Nabi? Rasulullah tanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuka, dhan lo ya. Apa tadi? Prasangka. Maka kan disuruh husnudzon, bukan suudzon. Maka Rasulullah tanya, prasangka juga. Ma dhannuka, bagaimana prasangka kamu? Fitnin Allahu thalithuhuma. Kalau ada 2 orang, kamu dan aku, Allah jadi yang ketiga. Kira-kira bagaimana? Abu Bakar bilang, oh ya aman. Ya sudah, ya itu. La tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah membangun husnudzonnya Abu Bakar. Ketika Abu Bakar husnudzon, Rasulullah husnudzon, Allah kasih persangkaan mereka yang baik tadi. Diselamatkan apa tidak? Selamat tidak? Selamat. Pikirannya manusia tidak mungkin selamat. Itulah husnudzon. Melampaui prediksi Anda. Anda bilang tidak mungkin iki wis. Gak iso iki. Tapi Anda tetap membangun husnudzon. Tapi tetap Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil untuk Allah. Dibangun. Betul Allah tunjukkan bahwa Allah mampu. Allah itu begini ya. Sekarang begini. Sebelum penutup. Orang itu kalau sudah kaya raya, top sudah. Kepingin apa dapat? Tidak ada yang tidak dia dapat. Kaya sudah kan? Terakhir yang dia cari apa? Oke, gue sudah kaya. Mau cari apa? Bisa dia. Terakhir dia mau cari apa? Loh, belum kaya toh? Belum sempat merasakan gitu ya. Ya mudah-mudahan besok kaya semua ya. Amin ya Rabb. Anda baru diajak doa aja suudzon. Dah iso Ustaz. Dalah. Ya betulan ini malaikat kumpul buyar kabeh ini. Wah, baru diminta kaya kecewa deh mereka. Wah, ya. Sudah? Orang kaya itu setelah sampai posisi paling atas, yang dia cari apa? Pengakuan orang lain bahwa dia kaya. Dia pengen nunjuk noto, iki lo aku sogi. Cuma pengen itu dia. Dan mohon maaf, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah ingin menunjukkan juga bahwa Allah Maha Kuasa. Maka Allah ngetesnya apa? Bisa enggak husnudzon? Kalau Anda husnudzon, Allah akan tunjukkan bahwa Allah bisa segalanya.
Allah ingin Anda mengakui bahwa Allah Maha Kuasa. Itulah yang namanya husnudzon. Cerita sekarang. Cerita untuk penutup ya. Mudah-mudahan tidak sampai jam 10. Begini. Al-Syeikh Al-Mutlaq, salah seorang hay'ah kibar ulama Saudi Arabia, ketika ditanya mengenai Al-Syeikh Nabil Al-Awadhi, hafizahumallah wa ra'ahuma. Al-Syeikh Nabil Al-Awadhi ini terkenal qasas. Qasas itu kalau ceramah banyak cerita, yang terkadang sebagian ceritanya itu dipertanyakan, ini sumbernya dari mana gitu loh. Kemudian ditanyakan sama Syekh Al-Mutlaq ini, Hay'ah Kibaril Ulama Saudi Arabia, majelis fatwa. Bagaimana ya Syekh pandangan kamu terhadap Nabil Al-Awadhi yang banyak bercerita? Syekh Al-Mutlaq mengatakan apa? Boleh. Untuk apa? Ta'thir al-qulub. Untuk memberikan bekas dalam hati. Biar ceramahnya itu lebih apa? Mandes. Maka boleh diambil cerita-cerita. Dan ulama zaman dulu pun menggunakan cerita untuk menguatkan ceramah mereka agar apa? Semakin mandes. Kalau bahasa Facebook itu makjeleb gitu loh. Semakin mandes itu. Nah, walaupun cerita ini cerita bukan cerita dongeng. Ini cerita betul-betul kejadian. Ceritanya begini. Ada seorang raja punya pengawal. Kan biasa begitu ya. Orang itu kalau orang penting biasa dia memiliki apa? Seperti asisten pribadi. Dan ini bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang hina, biasa. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, asistennya siapa? Siapa? Umar Abu Ubaidah. Kemana-mana sama Abu Ubaidah. Termasuk cerita yang Umar gendong gandum itu untuk perempuan yang masak batu buat anak-anaknya yang nangis. Itu yang ceritain siapa? Abu Ubaidah. Termasuk apa? Ketika perempuan gadis disuruh ibunya nyampur susu dengan air, yang nyeritain siapa? Abu Ubaidah. Banyak cerita, maka Umar pun begitu. Nah ini raja ini punya asisten pribadi. Kemanapun raja pergi, apapun yang raja lakukan, ini mesti ikut. Tidak pernah telat. Ada satu yang unik ini. Apa yang unik? Asisten ini, setiap ditanya apapun jawabannya cuma satu. Apa jawabannya? Al-khairatu fi makhtarahullah. Jangan khawatir raja. Loh kenapa? Kebaikan itu adalah apa yang Allah pilihkan untukmu. Jangan bingung guys. Pokoknya Allah pilih pasti baik. Maka Ali bin Abi Thalib dalam atharnya mengatakan apa? Aku ini, kata Ali, kalau berdoa sama Allah doaku dikabulkan, aku bersyukur sekali. Tapi kalau berdoa tidak dikabulkan, syukurku 10 kali. Wih kok iso? Kalau kita kan enggak ya. Kalau kita kebalik, kalau diterima alhamdulillah syukur. Kalau enggak diterima bukan syukur, sabar kita ini. Itu rada apik buat kita, sudah lumayan itu. Ali ditanya kok bisa? Kalau diterima seharusnya syukurnya banyak. Kalau enggak diterima sabar. Ali bilang iya. Aku kalau enggak diterima syukurnya tambah banyak. Kenapa? Karena kalau tidak diterima permintaanku, berarti yang datang itu pilihannya Allah apa pilihanku? Pilihannya Allah. Dan aku yakin kalau Allah yang milih pasti baik. Tidak usah ruwet. Ya Allah, suami yang ustadz ya Allah. Tidak usah nyari ustadz. Entek stoknya ustadz nanti. Iya. Cari yang standar saja lah. Ya sekufu, kafa'ah. Kalau semuanya nyari ustadz semua, ya kesian istrinya ustadz bingung. Dia oma wedi terus dongoin, ya Allah, jaga hati suamiku. Ngono terus dongoin nanti, iya. Nah, sudah. Ini asisten kalau ditanya apapun jawabannya jangan khawatir. Kebaikan itu apa yang Allah pilihkan buat kamu. Sudah. Terus begitu. Raja mimpi tanya baik. Raja mau ngapain tanya baik. Raja makan apa lah kok keselak tanya baik. Suatu hari rajanya jarinya putus, kena pisau. Cerek putus jarinya. Firasat ini kan. Tanya, ini firasat apa ini? Asistennya bilang apa? Jangan khawatir. Al khairatu fi makhtarahullah. Tanganmu putus baik itu. Ngamuk raja, kurang ajar. Tangannya raja putus dibilang baik. Masuk penjara kamu. Penjara. Sudah cukup lama waktu dia masuk penjara. Suatu hari sampailah saat raja ini berburu. Kejar rusa dia.
Saking serunya berburu, dia tidak sadar kalau lewat batas kerajaannya dia. Lewat sudah, masuk kampungnya orang. Dan subhanallah di kampung itu pas ada apa? Mahrajan. Mahrajan itu festival untuk memberikan persembahan untuk dewa mereka. Persembahannya apa? Orang pertama kali yang masuk ke kampung kita. Jadikan tumbal. Raja lari, langsung ditangkap. Tangkap, lu kaget aja. Kenapa? Ditelok, lu iya lewat batas sudah. Tangkep, ganti baju segala macam, siap. Di depan api, depan tungku nunggu dibelah tok. Redek raja, waduh mati. Sudah. Apa yang terjadi? Kepala sukunya ngomong, dadak tunggu dulu. Dicek. Kalau ini tumbal buat dewa kita, tidak boleh cacat. Tidak boleh. Lihat rambut bagus. Dahi mulus. Hidung mancung, bibir tipis, pipi keren. Turun lagi, bahunya mantap. Turun, dadanya, six pack. Ininya mantap, sudah. Coba cek tangannya, waduh, jarinya putus. Kepala suku bilang, wah ya tidak bisa. Ya apa, cari lain. Yang ini bagaimana? Oleh wis. Pulangin. Dikembalikan barangnya, dikembalikan kudanya, raja pulang. Anda tahu di pikiran raja ketika pulang? Asisten yang dia penjara, tiba bener. Ternyata betul, apa itu tanganku putus? Ini baik, coba tidak putus mati aku sudah. Sampai di kerajaan, yang pertama kali dicari asisten yang di penjara. Keluarin dari penjara, keluar. Tanya, aku ini yakin omongan kamu betul. Bahwa setiap yang terjadi pasti baik. Ini bangun apa? Husnudzon. Maka diceritain tadi, ternyata tanganku putus diolehno aku. Nah, maka sekarang saya punya satu pertanyaan ini. Tangan saya putus kan baik? Iya baik. Kamu tak penjara baiknya apa? Nah, itulah raja. Katanya asisten ini tadi, mulai dulu sampai sekarang aku tidak pernah ngerti nih. Baiknya apa aku di penjara ini? Subhanallah, setelah kamu cerita, aku baru ngeh. Ternyata baik di penjara. Lu apa baik? Sekarang gini raja, kamu makan, aku ikut makan. Iya. Kamu jalan-jalan, aku ikut jalan-jalan. Iya. Kalau kamu berburu, kamu ikut berburu. Iya. Lah kalau kamu tidak jadi buat tumbal, tumbalnya siapa? Yo kamu lo. Iya. Selamat tak penjara ya. Coba tidak tak penjara mati kamu di sana katanya kan. Nah inilah hadirin. Sudah, jangan lama-lama ketawanya ya. Inilah hadirin, bagaimana kita senantiasa dituntut untuk terus husnudzon kepada Allah. Masalahnya apa? Yang tahu kebaikan kita itu bukan kita, tapi siapa? Allah. Maka salah satu adab berdoa itu kita mengkaitkan dengan apa? Apabila baik menurutmu ya Allah. Ya Allah, berikan kepadaku bisnis yang sukses apabila itu baik. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang banyak, yang kalau menurut engkau anak banyak itu baik. Karena apa? Kita tidak tahu. Maka dalam hadis Jabir ibnu Abdullah, Rasulullah bersabda ini 3 hari sebelum beliau meninggal dunia, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 3 hari sebelum meninggal, Rasulullah bilang apa? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, la yamutanna ahadukum, la jangan sampai, yamutanna sekali-kali seorang pun di antara kalian meninggal dunia, illa kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Ada seorang tabi'in mau meninggal dunia, disambangi sama temannya. Temannya tanya apa? Aku cuma mau satu tanya sama kamu. Apa itu? Bagaimana perasaan kamu kepada Allah? Dia bilang baik. Allah akan mengampuni aku. Allah akan mudahkan hisabku. Allah akan luaskan kuburku. Temannya bilang apa? Kalau begitu kamu sudah siap mati. Tidak apa-apa. Mati ya sudah. Kenapa? Karena Allah pasti berikan sesuai dengan perasaan kamu. Sesuai dengan hadis ini. Jangan sampai mati kecuali kita senantiasa husnudzon kepada Allah. Sudah ya? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.